Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat pagi. Kembali lagi oleh anugerah Tuhan, kita diberikan waktu kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Dan renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar di dalam Filipi pasal yang kedua, saudaraku. Ayat yang kelima kita akan mulai baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita sudah pasti berharap supaya kita tidak memiliki masalah, kita tidak ada dalam pergumulan, kita tidak dalam berbagai macam persoalan hidup. Kita menginginkan supaya kehidupan ini lancar-lancar saja, tanpa ada masalah kendala apapun. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ketika masalah itu datang, persoalan itu datang, maka kita mulai bersungut-sungut. Kita terkadang mulai marah atau bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Jawabannya hanya satu, karena cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan berbeda. Cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda. Perasaan Tuhan dengan perasaan kita juga berbeda. Itu yang menjadi penyebab Bapak Ibu. Seperti halnya seorang anak kecil yang marah ketika mamanya memberikan minuman obat pahit. Anaknya berpikir mamanya jahat, padahal itu baik untuk kesehatan anaknya. Itu baik untuk kesembuhan anaknya. Demikian Bapak Ibu Saudaraku dengan masalah yang ada dalam hidup kita. Demikian dengan persoalan, demikian dengan pergumulan, demikian dengan sakit penyakit. Apapun yang kita alami yang tidak mengenakan di hari-hari ini, kita memandangnya sebagai musibah. Padahal Tuhan mengizinkan itu kita alami untuk memperbaiki karakter kita, untuk mendewasakan dan membuat kita makin indah di mata Tuhan. Kita kecenderungan memandang segala sesuatu dari perspektif hari ini, sedangkan Tuhan selalu mempunyai perspektif kekekalan dalam hidup kita. Kita terkadang melihat persoalan hari ini, pergumulan hari ini, kenyamanan hari ini. Padahal Tuhan melihat jauh ke depan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita tidak hanya membutuhkan soal lahiriah, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Padahal bukan itu sebenarnya kebutuhan kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah keselamatan kita. Yang kita butuhkan adalah damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan tidak bisa dibayar oleh harta kekayaan berapa banyak sekalipun. Tuhan saudaraku jauh lebih mementingkan keselamatan kekal kita daripada kenyamanan sesaat kita di bumi yang fana ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya karena kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak memiliki perasaan Kristus, kita tidak paham kehendak Kristus. Dan saudaraku, untuk memahami pikiran Kristus, memahami perasaan dan kehendak Kristus, kita tidak cukup hanya datang di gereja. Kita tidak cukup hanya kita sekedar saja membaca Alkitab atau sekedar kita dalam pelayanan. Kita mesti harus sungguh-sungguh menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita terus menggali, mencari tahu apa yang Tuhan mau hari-hari ini kita lakukan. Pahami apa pikiran dan perasaan Tuhan. Sehingga saudaraku, seringkali kita tidak bisa meresponi segala masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi dengan benar. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, mulai hari ini mari kita belajar dan berjuang untuk memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah kecewa,
dan kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mengambil langkah-langkah yang tidak berkenan di hati Tuhan, lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, atau menyalahkan Tuhan. Dengan apapun yang terjadi, malah justru sebaliknya kita menjadi kuat dalam menghadapi segala pergumulan permasalahan yang terjadi, karena kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari milikilah pikiran dan perasaan Tuhan, supaya kita bisa meresponi setiap masalah yang terjadi dengan benar, sehingga biar senantiasa sepanjang hari hidup kita Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan menolong kita semua. Selamat melangkah di hari yang baru. Semoga hari kita hari yang penuh sukacita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.